Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Lama tak muncul, akhirnya Lilian Yates ditampilkan lagi dalam edisi ini. Dan seperti biasa, saat bertemu dengan pria kaya, pastinya akan dijadikan menantu. Agar tidak penasaran langsung saja, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6150 sampai 6154. Chapter 6150. Di pintu masuk kafe, seorang wanita parubaya berjalan dengan cepat. Dia mengenakan pakaian bersulam dari emas dan perak, disertai mantel bulu cerpelai dengan gaya pamer di awal musim gugur. Di ke-10 jarinya terlihat cincin perhiasan berwarna-warni. Di belakangnya, seorang gadis muda dengan temperamen murni mengikutinya. Wanita parubaya itu mengabaikan Hector Thompson, tetapi bergegas ke depan Mandy Zimmer dan berkata dengan cepat. "Mandy Zimmer, apakah kamu baik-baik saja? Aku mendengar bahwa sesuatu terjadi padamu saat aku sedang membeli sesuatu di toko kuno. Bajing mana yang berani menyerangmu? Kamu adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Kamu sekarang mengelola semua urusan keluarga Jin di Wolsing. Jika mereka berani melawanmu, maka mereka akan berhadapan dengan keluarga Jin di Mordu. Orang ini benar-benar sedang mencari kematiannya sendiri. Tentu saja orang yang datang adalah Lilian Yates, dan yang mengikuti di belakangnya adalah Cynthia Zimmer." Mandy Zimmer melihat Lilian Yates sebelum bertukar pandang dengan Cynthia Zimmer. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Itu hanya kecelakaan mobil kecil." Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Hector Thompson yang pada awalnya diabaikan menjadi bersemangat saat ini. Dia menunjukkan senyum tipis, melangkah maju, dan berkata, "Bibi, Mandy baik-baik saja. Pengacaraku akan menyelesaikan kecelakaan mobil itu. Kamu yang akan menyelesaikannya." Lilian Yates tampak acuh tak acuh. "Katakan, apakah kamu yang menabrak mobil putriku? Sudah kubilang, mobil putriku sangat mahal. Jika kamu tidak membayar 100 dan ratusan ribu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku bisa memberitahumu, kamu." Di tengah kata-kata, suara Lilian Yates tiba-tiba berhenti, karena dia akhirnya melihat Hector Thompson. Lilian Yates yang datang ke Wolsing, telah menghabiskan banyak waktu di toko-toko kelas atas. Meskipun dia mungkin tidak mampu membeli merek-merek mewah itu, dia tahu apa yang berharga dan apa yang tidak. Meski setelan jas bergaris abu-abu Hector Thompson tidak memiliki merek, tetapi harga Patek Philippe Nautilus di pergelangan tangannya mencapai 2 juta dolar. Orang kaya seperti itu membuat Lilian Yates secara naluriah akan menjadi lemah di depannya. Selain itu, Lilian Yates juga merasa bahwa Hector Thompson agak akrab dengannya, dan dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. "Ibu, kamu sudah salah paham." Mandy Zimmer memahami temperamen ibunya, dan bergegas menjelaskan. "Aku memang mengalami kecelakaan mobil. Tapi Tuan Muda Thompson kebetulan lewat, jadi dia hanya membantuku menanganinya. Jangan salahkan orang baik seperti dia." Saat berbicara, Mandy Zimmer memandang Hector Thompson dengan ekspresi malu. "Tuan Muda Thompson, aku minta maaf atas nama ibuku. Ibuku memang seperti itu." "Tidak masalah. Aku bisa mengerti." Hector Thompson memiliki senyum lembut di wajahnya. "Bibi juga sangat peduli dengan keselamatanmu. Dari sini, dapat dilihat bahwa ibumu sangat menyayangimu. Ini adalah hal yang benar-benar patut ditiru. Ngomong-ngomong, Bibi, lama tidak bertemu." Hector Thompson mengeluarkan kartu nama berlapis emas dengan hanya nama dan nomor di atasnya. "Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat padaku. Aku adalah Hector Thompson. Aku dan Mandy Zimmer selalu berteman baik. Kamu adalah ibu Presiden Zimmer, dan tentu saja kamu adalah penatu aku. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di Wolsing di masa depan, hubungi aku saja. Aku akan melakukan yang terbaik lain kali." Hector Thompson. Lilian Yates terkejut dan hampir melompat, air liur di matanya hampir menetes keluar. Dia ingat siapa orang ini. Ketika berada di Mordu sebelumnya, dia pernah bertemu satu sama lain. Hector Thompson dari Tuan Muda keempat dari keluarga Thompson. Chapter 6151. Hector Thompson tersenyum dan berkata, "Bibi, orang-orang memang memberiku gelar Tuan Muda keempat Wolsing. Tapi aku hanya orang biasa. Di Wolsing, hampir semua orang di sini adalah miliarder. Bibi, jangan mengolok-olokku. Aku tidak mengolok-olokmu." Lilian Yates terlihat bahagia. "Hector Thompson, bagaimana aku akan mengatakannya? Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Omong-omong, semua orang di internet mengatakan bahwa kamu sangat kaya." Hector Thompson tersenyum dan berkata,
Itu semua karena keluarga Thompson. Aku hanya beruntung memiliki puluhan miliar. Muda dan sangat menjanjikan. Mata Lilian Yates berbinar, dan dia mengagumi pria muda papan atas seperti ini yang lahir dari keluarga kaya raya dari lubuk hatinya. Yang paling penting adalah jika Mandy Zimmer bisa menikahi Hector Thompson, bukankah dia bisa diaku menjadi orang di lingkaran teratas negara H? Lagi pula, dia menghabiskan beberapa hari di Walsing, dan dia sudah terbiasa pergi klub pribadi untuk menghabiskan puluhan ribu dolar untuk makan. Dia juga mengunjungi toko kelas atas dengan tas yang bernilai jutaan dolar. Dengan keserakahan dan kesombongan Lilian Yates, dia bisa kembali ke kehidupan lampau. Yang paling penting adalah bahwa di Walsing, meskipun Mandy Zimmer juga memberinya banyak uang saku, itu hanya ratusan juta, dan dia menghabiskan semuanya hanya dalam hitungan menit. Dia sudah memikirkan cara cepat untuk menikahkan Mandy Zimmer, dan di masa depan dia akan menggunakan nama Mandy Zimmer untuk mengendalikan bisnis cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Pada saat itu, bukankah tidak hanya akan membelanjakan uang saja? Ngomong-ngomong, kamu sangat membantu Mandy hari ini. Sebagai seorang ibu, aku harus menunjukkan rasa terima kasih. Lilian Yates memutar matanya, seolah-olah dia sedang membawa bebek kerak dan menyerang saat setrika masih panas. Ya, tidak mudah bagiku untuk campur tangan dalam urusan anak muda. Tapi sejak zaman kuno, bukankah kalian semua mengatakan bahwa air yang menetes dibalas dengan mata air? Sambil berbicara, Lilian Yates dengan murah hati menawarkan $1.000. Mandy, tidak peduli janji dan rencana perjalanan apa yang kamu miliki malam ini, semuanya akan dibatalkan. Kamu pergi dan undang Tuan Thompson untuk makan. Setelah berbicara, Lilian Yates melirik Hector Thompson lagi. Hector Thompson, ini niat adalah kecil kami, kamu tidak boleh menolak. Hector Thompson memandang wajah Mandy Zimmer yang agak malu, dia tersenyum ringan, dan berkata, Bibi, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku akan menghadiri pemotongan pita konferensi peluncuran produk baru mewah sebentar lagi. Aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk itu. Ya, lain hari aku akan mengundang Zimmer untuk makan malam bersama. Kata-katanya datar, dan retret adalah kemajuan. Lilian Yates tertegun sejenak. Hector Thompson tidak memberikan muka, tetapi dia mendengar sesuatu yang lain dan tanpa sadar berkata, Kamu akan berpartisipasi dalam toko-toko merek mewah high-end. Acara Emily. Aku mendengar bahwa ini adalah platform bagi Hems untuk bekerja sama dengan domestik teratas desainer kita, Nona Emily. Ambang batas untuk konferensi tinggi. Hector Thompson tersenyum dan berkata, Bibi benar-benar tahu banyak. Ngomong-ngomong, jika Bibi tertarik, kamu juga bisa ikut berpartisipasi. Hector Thompson menunjuk ke kartu namanya. Benda ini tidak hanya dapat digunakan sebagai surat undangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai uang muka 10 juta. Bibi, kamu bisa bersenang-senang. Ketika kata-kata itu jatuh, Hector Thompson tersenyum lagi dan berbalik untuk pergi. Lilian Yates memiliki senyum manis di wajahnya. Chapter 6152. Ibu, kamu tidak bisa pergi. Setelah Hector Thompson pergi, Mandy Zimmer menatap Lilian Yates dengan wajah serius. Mandy Zimmer tahu betul apa sifat ibunya. Meski Hector Thompson hanya menyebut-nyebutnya dengan santai, entah sengaja atau tidak. Tapi Mandy Zimmer tahu bahwa ibunya pasti akan menghabiskan semua kuota 10 juta miliknya. Mandy, bukan hanya kamu tidak mendengarkanku sekarang, tetapi kamu bahkan harus khawatir kemana aku pergi. Lilian Yates menyilangkan pinggulnya dengan ekspresi cakep di wajahnya. Apakah sampah Harvey York itu menghubungimu lagi baru-baru ini? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika dia seorang pangeran atau CEO, dia tidak berguna. Di negara H, lingkaran teratas adalah 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno. Kamu sekarang adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu, dan sekarang kamu mewakili urusan Walsing. Orang sepertimu hanya cocok untuk bergaul dengan karakter setingkat Master Thompson. Paham? Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata, Bu, biarkan aku yang mengurus urusanku sendiri. Juga, Hector Thompson mungkin tidak sebaik yang kamu pikirkan. Aku masih bertanya-tanya apakah kecelakaan mobil hari ini sengaja diatur olehnya. Jadi, dia yang merencanakan ini. Lilian Yates mencibir. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai peri di langit? Untuk memiliki plot denganmu, mereka harus dengan sengaja mengaturnya. Meskipun kamu hebat, jangan lupa. Ini Walsing. Ada lebih banyak wanita yang lebih baik daripada kamu. Tuan muda Thompson memiliki takdir hubungan denganmu, dan jika dia baik kepadamu, kamu harus menghargainya. Dengarkan saja nasihat ibumu. Hargai orang di depanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Lilian Yates keluar dengan arogan. Mandy Zimmer menepuk dahinya, lalu memberi isyarat ke arah Cynthia Zimmer. Sejak datang ke Walsing, Mandy Zimmer merasa dia lebih sulit untuk mengendalikan ibunya. Lilian Yates tidak masuk akal dan melakukan apapun yang dia inginkan. Seiring dengan meningkatnya status Mandy Zimmer, dia menjadi semakin berlebihan.
Saat di rumah, ketika Simon Zimmer berbicara, dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Jika Mandy Zimmer tidak memiliki identitas sebagai kepala cabang ke-9, dia hampir tidak bisa menahan Lilian Yates yang arogan. Nona Zimmer, apakah itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Apa yang terjadi hari ini sudah diatur oleh Tuan Muda Thompson? Setelah Lilian Yates dan rombongannya pergi, Lina Pena berkata dengan sedikit ketakutan. Mandy Zimmer berkata ringan. Siapa yang tahu? Air di Wolsing terlalu dalam. Negaraha telah ada selama ribuan tahun, dan semuanya terakumulasi di sini. Mengatur dengan hati-hati dan mengikuti tren seringkali hanya masalah pemikiran. Dan, bahkan jika dia kebetulan lewat, aku takut. Berbicara tentang ini, Mandy Zimmer tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah berpikir sebentar, dia dengan cepat membuang hal-hal ini dari kepalanya dan dengan cepat berkata, pergi dan rekrut sekelompok personel keamanan baru. Ingat, mereka tidak hanya harus baik, kuat, tetapi juga harus dapat dipercaya. Selain itu, mereka yang terluka harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin, dan setiap orang akan diberikan $14.000. Dan juga, setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer menggosok alisnya. Kirim $140.000 ke rekening ibuku. Apapun yang terjadi, uang Hector Thompson tidak boleh dia gunakan. Kalau tidak, dia akan bertangan pendek dan berhati lembut. Lina Pena sedikit mengangguk, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata dengan lembut. Nona Zimmer, izinkan aku mengingatkanmu. Aku khawatir uang itu tidak cukup. Chapter 6153. Tidak cukup. Apa maksudmu? Mandy Zimmer sedikit terkejut. Cabang ke-9 kita bahkan tidak memiliki uang sebanyak ini di kas perusahaan. Aku ingat ada beberapa ratus juta dolar saldo bulan lalu kan? Lina Pena berkata dengan lembut. Nona Zimmer, apakah kamu lupa? Pada awal bulan ini, kita membayar upah pekerja di lokasi konstruksi, dan beberapa barang dari pemasok yang akan berakhir sesuai kontrak. Namun, sertifikat pra-penjualan yang seharusnya kita dapatkan bulan ini belum selesai. Jadi perumahan komersial yang baru dibangun tidak bisa dijual. Sekarang hanya ada pengeluaran, tidak ada pendapatan, dan benar-benar tidak ada banyak uang di pembukuan. Selain itu, Bibi Yates mengambil puluhan juta dolar bulan lalu, dan itu semua dari rekening perusahaan. Jika kamu memberinya 1,4 juta dolar lagi sekarang, saat akuntan perusahaan datang untuk memeriksa rekening, kita tidak dapat menjelaskannya kepada mereka. Jelas, cabang ke-9 di Wolsing terutama bertanggung jawab atas pengembangan real estate. Namun, dalam 2 tahun terakhir, dengan perubahan tren perkembangan ekonomi domestik di negara H, industri teknologi tinggi telah berkembang pesat, tetapi real estate tradisional dan industri primer lainnya menghadapi krisis dan risiko besar. Keluarga Jin Mordu segera menyerahkan semua bisnis Wolsing kepada Mandy Zimmer. Salah satu alasan terbesar adalah bahwa bisnis Wolsing kemungkinan akan menghadapi risiko badai petir. Mendengar ucapan Lina Pena, alis Mandy Zimmer mengerut semakin rapat. Setelah dia merenung sejenak, dia mengeluarkan kartu emas hitam dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lina Pena, berkata, pertama, tarik uang dari rekening pribadiku untuk membayarnya. Uang di pembukuan perusahaan tidak boleh disentuh untuk saat ini, kecuali dalam keadaan darurat. Aku akan mencoba menyelesaikan masalah kartu pra-penjualan sesegera mungkin. Lina Pena mendengar kata-kata itu sambil menggigit bibirnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin memberitahu Mandy Zimmer bahwa meskipun dia mendapatkan sertifikat pra-penjualan bulan ini, dia mungkin tidak bisa menjual banyak rumah. Tetapi pada saat ini, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menyedihkan ini. Mandy Zimmer tidak bisa menebak pikiran kosong Lina Pena, tetapi hanya menyipitkan matanya sedikit dan menatap kosong ke depan. Dia tahu betul bahwa jika dia menyerahkan 9 manik-manik Z yang baru saja dia terima kepada keluarga Jin, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menyelesaikan sedikit masalah yang dia hadapi sekarang, mengingat latar belakang keluarga Jin dari segi modal. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mandy Zimmer tidak mau menyerahkan 9 manik-manik Z itu. Lagi pula, dia tahu bahwa benda ini dikirim oleh Harvey York, dan kesombongan serta harga dirinya tidak akan membiarkannya membuat pilihan seperti itu tanpa memahami pikiran pria itu. Batalkan perjalanan hari ini. Mandy Zimmer menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, di outskirt, Harvey York pada dasarnya mengatur segala sesuatu yang bisa dia atur. Di satu sisi, Stefan Augustus mengikuti tren dan menjadi tuan muda Sekte Bumi. Adapun urusan internal Sekte Bumi, Harvey York terlalu malas untuk menyelesaikannya. Dia juga tidak perlu menjadi tuan muda Sekte Bumi. Di sisi lain, Harvey York mengintegrasikan beberapa sumber daya klan serigala dan 4 suku utama di outskirt, dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan cabang Longmen di sana. Lagi pula, outskirt adalah gerbang barat laut negara H. Jika cabang Longmen terlalu lemah, itu bukan hal yang baik. Setelah kekacauan ini diselesaikan, Harvey York berpikir sejenak, dan kemudian meminta seseorang untuk memberikan Harlan Higg kunci dan sertifikat real estate villa nomor 1 di Gunung Eden.
Bagaimanapun, dia memperlakukan dirinya dengan baik. Chapter 1654. Panggilan yang sudah lama ditunggu akhirnya datang ketika Harvey York menyelesaikan urusannya. Harvey York melihat nomor di layar ponsel sebelum terdiam sesaat. Lama tidak bertemu, Yvonne. Apakah Outskate benar-benar membuatmu merasa sangat nyaman? Yvonne Xavier berbicara dalam nada yang gelisah. Itu adalah hal yang wajar. Yvonne Xavier telah mengurus semua masalah Harvey York di Southlight, Golden Sands, dan bahkan di Mordu. Dia adalah orang yang benar-benar dapat diandalkan, tetapi dia juga merasa sangat kewalahan atas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Harvey York tertawa dengan canggung. Memang benar. Terima kasih untuk semuanya karena sudah menyelesaikan segalanya untukku. Aku akan menemui ini dalam 2 hari ke depan. Apakah kamu sekarang berada di Mordu atau di Southlight? Tidak. Aku sedang di Walsing. Yvonne Xavier menjawab dengan cepat. Walsing? Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Harvey York terdiam. Dia tidak pernah meminta Yvonne Xavier ke Walsing sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa aku akan datang ke sana? Yvonne Xavier mengangkat kepalanya dan berkata, kamu harus tahu bahwa kamu adalah salah satu anggota aliansi bisnis di negara H. Aku? Harvey York terlihat sangat bingung. Aku adalah bagian dari aliansi bisnis negara H. Tentu saja. Aku juga sudah mendaftarkannya untukmu. Yvonne Xavier menjawab dengan tegas. Bagaimanapun, itu bukanlah kesepakatan besar. Apa yang aku lakukan aku sudah membuat salinan untukmu dan mengirimnya melalui email. Melihat bahwa kamu sangat sibuk, kamu mungkin tidak membacanya. Harvey York menyalakan laptopnya dan beberapa saat kemudian dia tidak bisa berkata-kata lagi. Dia memeriksa pesan masuk dan menemukan bahwa 3 bulan lalu sebuah email sudah dikirim kepadanya. Bagaimana situasinya? Apakah ada kendala untuk menjadi anggota aliansi bisnis? Tidak juga. Katanya, Presiden Aliansi Bisnis Negara H sudah mengundurkan diri karena alasan kesehatannya. Karena situasi dalam organisasi sangat kompleks, maka tidak ada yang cocok untuk menggantikannya. Melalui voting internal yang masif, kamu adalah pilihan terbaik. Ini artinya kamu adalah presiden selanjutnya dari Aliansi Bisnis Negara H. Harvey York mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Tunggu dulu. Biarkan aku memahaminya dengan benar. Kamu mendaftarkanku untuk posisi itu sejak 3 bulan yang lalu. Presiden Aliansi Bisnis kemudian mengundurkan diri setelah itu. Tidakkan ini bukan kebetulan. Aku juga berpikir seperti itu. Yvonne Xavier membalas dengan cepat. Tetapi aku menemukan sesuatu setelah itu. Setiap anggota hanya memiliki 1 suara. Tidak ada dari mereka yang dapat memilih untuk dirinya sendiri. Ketika mereka dengan enggan menggunakan hak votingnya untuk yang lain, maka peluang kecil bagi mereka untuk terpilih. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan suara mereka kepadamu. Kamu akhirnya terpilih melalui cara ini. Berdasarkan prosedur, kamu harus menunjuk dirimu sendiri sebagai Presiden Aliansi Bisnis Negara H di sini dalam waktu beberapa minggu ke depan. Alis Harvey York saling bertautan. Dan bagaimana, jika kau tidak datang? Itu akan menjadi ancaman besar dan organisasi akan menganggapmu sebagai musuh. Organisasi akan memasukkan Sky Corporation dalam daftar hitam di seluruh bagian negara H. Aku takut, kamu harus datang apapun yang terjadi. Aku akan mengatur penerbangan cepat untukmu ke Walsing. Harvey York melengkungkan bibirnya. Mungkin, kita harus mencari tahu sesuatu yang lain juga. Walsing.